Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan perkuliahan ya. Pada kali ini temanya atau materi yang ingin saya sampaikan adalah terkait Google eh, Spreadsheet ya, atau kita pendek dengan Google Sheet ya. Google Sheet ini sama dengan Microsoft Excel ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja ya. Saya buka seperti biasa. Kita teman-teman buka google.com ya. Kemudian jangan lupa login dulu menggunakan akun Gmail ya. Kemudian di sini untuk akses ke Google Spreadsheet-nya tinggal dari sini ya. Nah, ini Google Sheet, silakan diklik aja ya. Oke. Nah, di sini kita klik yang link aja, yang blank ya. Nah, oke. Ini lagi dibuka. Oke, Google Spreadsheet atau Google Sheet ini teman-teman ya, sama seperti Microsoft Excel ya, tetapi ini dia berbasis cloud computing ya. Jadi bisa kita laksanakan pekerjaan yang bisa dikerjakan di Microsoft Excel dengan Google Sheet ini secara online ya. Jadi dia disimpan di awan di cloud computing ya. Jadi kita nggak harus nyimpan di laptop kita ya. Kalau laptop kita hilang datanya ya kita tetap aman karena dia masih tersimpan di cloud ya. Nah, kelebihannya juga nanti bisa dilihat oleh di share linknya, dilihat oleh beberapa orang dan dikerjakan berbarengan ya. Oke, saya lanjut aja untuk materi Google Spreadsheet ini ya teman-teman ya. Jadi ini beda dengan Microsoft Word. Spreadsheet jadi kita bekerja dengan sel-sel di sini ya. Jadi untuk pengolahan data berupa table ya, berupa perhitungan ya, formula-formula ya. Nah, ini akan saya coba tunjukkan yang pertama kali dulu yang nggak bisa dilakukan di Microsoft Word teman-teman ya. Ini bisa dilakukan di Google Spreadsheet atau Google Sheet. Nah, yang pertama untuk mengurutkan nomor ini nggak bisa, kita harus manual kalau di Microsoft Word ya. Kemudian misalnya saya mau menampilkan angka ganjil, ini yang paling sederhana dulu ya. Saya tinggal tarik dia muncul ya. Kemudian saya mau menampilkan angka genap, saya coba buat dua seperti ini aja. Saya tarik ininya ke bawah, dia akan langsung muncul. Nah, seperti ini. Nah, kita akan bekerja dengan sel-sel, teman-teman. Jadi di sini ini B, kalau di sini titik ini berarti ini B2, dibacanya dari atas dulu. Di sini ada A, B, C, D sampai K dan seterusnya. Di sini ada 1 sampai bawah. Nanti kalau ada perhitungan misalnya gini. Misalnya di sini saya buat nih B3 ya, misalnya 4. Di C3 juga ada 5. Saya buat contohnya penjumlahan sama dengan dulu di sini. Tinggal saya klik di sini, maka muncul adalah B3 ya. Jadi bisa saya klik di sini atau bisa saya ketikkan secara langsung B3-nya juga bisa. Nah, ini bisa saya ketikkan langsung atau saya klik di sini. Nah, ini B3 tambah di sini. Nah, tinggal enter. Nah, dapat hasilnya. Itu nanti kita membaca sel-sel dari ininya gitu ya. Oke, kita lanjut aja untuk membuat latihan yang pertama ini, teman-teman. Kecilin dikit lagi dulu. Oke. Yang pertama saya mau membuat kolom nomor dulu ya. Nomor. Ini saya kecilin dulu. Posisi nomornya di center di tengah di sini ya. Kemudian saya ketik di sini nama mahasiswa ya. Kemudian untuk menggeser memperluas kolomnya begini. Nah, kemudian nilai, kolom nilai ini nanti ada terdiri dari nilai, misalnya nilai apa? Nilai presensi atau kehadiran. Di sini ada nanti ada nilai atau presensi aja langsung ya. Presensi atau kehadiran. Kemudian di sini ada nilai tugas ya. Nah, di sini ada nilai kuis di sini ya. Di sini ada UTS. Jadi ada 5 nanti di sini komponennya. Ada UAS, ujian akhir semester. Nah, dari setiap ini nanti ada persentasenya saya buatkan. Nah, ini supaya ini lebih bagus. Caranya untuk pengaturan kolomnya sekaligus sama di blok di sini, teman-teman. Di blok di sini. Nah, supaya ukuran ini sama, saya geser aja salah satunya segini misalnya. Nah, yang lainnya akan ikut menyesuaikan ya. Ini kalau masih terlalu ada yang ketutup, ketimpa, ininya bisa digeser lagi sedikit lagi. Nah, sebesar itu dia akan sama.
Oke, di sini supaya isinya letaknya di tengah center, saya klik di sini. Misalnya untuk kehadiran saya kasih misalnya 10%, 15% deh kehadiran. Penting ya. Tugas misalnya 10%. Kemudian kuis 15% ya. Kemudian UTS 20%. Kemudian UAS 40% ya. Nah, ini juga supaya letaknya di tengah, di blok dulu. Taruh di sini. Nah, di tengah ya. Kemudian di sini ada namanya, ini saya mer ya, digabungin kolomnya. Dan supaya dia di tengah, sini saya ketik nilai huruf inilah nilai mahasiswa ya. Ini supaya dia di tengah saya merjekan. Kemudian di sininya letaknya di tengah juga. Kemudian di sini tengah. Nah, gitu. Ini juga ini pengaturan ininya ya, di merge dulu. Kemudian vertikalnya di tengah. Kemudian horizontalnya juga di tengah. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini saya buat lagi, di sini ada, saya merge dulu ya. Sini namanya nilai angka ya. Nilai angka ya. Supaya di tengah, ini di sini vertikalnya juga di tengah. Saya buat lagi, merge lagi ya. Saya ketik dulu, ini nilai huruf ya. Supaya di tengah sama kayak tadi, vertikalnya di tengah, horizontalnya juga di tengah. Nah, kita blok dulu. 1 2 3 4 5. Dah. Kemudian kita buat garis. Nah, gitu. Udah. Saya buat dulu tabelnya teman-teman ya. Ini saya merge dulu. Kita merge dulu. Kemudian kita tambah tabelnya. Oh, ininya ada yang salah merge-nya. Kita sebentar. Ini juga ya, ada yang salah. Kita blok dulu. Merge. Kita blok lagi. Merge. Ini kita kasih ini dulu. Nah, seperti itu ya. Ini dia di tengah. Ini kita untuk mencari nilai tertinggi nanti ya. Di bawahnya kita cari ini untuk nilai terendah. Jangan lupa ininya center ya. Nah, ini juga taruh center juga. Ini nilai rata-rata ya, sama dengan. Oke, sekarang kita input aja sampelnya 5 orang mahasiswa ya. Salah. Yang kedua seharusnya di sini dulu, baru di blok, baru tarik. Nah, gitu. Taruh tengah. Oke. Misalnya tulis di sini namanya pendek-pendek aja, Budi, bawahnya ada Wati, ada Tony, ada siapa lagi ya, Nisa, ada Reni misalnya. Udah. Nah, nilainya saya inputkan aja dulu sembarangan ya. Ini supaya dia di tengah. Saya blok dulu, dia center ya. Center. Oke. Kayaknya misalnya Budi nilainya bagus ya. 80, 90, 90, 85, 90, bagus nilainya. Wati sedang misalnya 75, 75, 80, 75, 78 misalnya. Tony agak rendah misalnya dapat nilainya 60, 50, 65,
misalnya. Bisa 90, 100, 100, 90, 88 misalnya. Reni nilainya 50, 60, 70, 50, 60. Nah sekarang ini saya blok dulu, saya mau cetak tebal. Nah begini teman-teman, tolong diperhatiin ya. Ini kalau untuk mencari nilai angka ini ya, kalau seandainya prosentasenya ini sama aja semua, jadi tinggal ditambahin ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, bagi 5 karena dia 5 data. Tapi itu nggak bisa dilakukan karena presentasinya beda-beda. Ini 15%, ini 10%, ini 15%, ini 20% ya Pak. Jadi nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan rumus. Jadi rumusnya seperti ini ya. Jadi kita buat dulu kurung 2 begini. Kemudian 15% dulu, yang ini kita cari presensi dulu. 15% itu sama dengan 15 per 100 ya. Kurung 15% dari mana? Nilai-nilai ini. Jadi kita bisa ketik D5 karena nilai awalnya, atau kita klik aja. Nah, kita tutup, baru nanti ditambah lagi 2 lagi. Kemudian berapa? 10% ya. 10 per 100 tutup, kemudian kali dari mana? Dari ini. Nah, tutup lagi, baru tambah ini di atasnya nih teman. Nah di sini kemudian 10%, 15% lagi ya, 15 per 100. Nah, kali dari mana? Dari ini, dari F5 ya, tutup lagi ya, baru tambah lagi, kemudian berapa lagi nih? 20% ya, buka ini 2 dulu, berarti 20 per 100 kurung dari mana? Dari ini tutup kurung, baru tambah lagi 2, berarti sekarang 40%. 40 per 100 tutup, dikali lagi yang ini ya, tutup. Nah itu, ketik enter. Nah itu kan dapat yang di atas ini baru ya, ini bisa dikecilin dikit ya. Nah ini bisa ditaruh di tengah. Nah ini untuk yang hasil yang di bawahnya kita tinggal tarik aja teman-teman. Nah dapat hasilnya ya. Oke seperti itu ya. Nah itu untuk nilai angkanya. Jadi rumusnya, jadi ini saya simpan di WA group ya, rumus untuk mencari nilai angka ya. Teman-teman nanti bisa lihat rumusnya di sini. Oke. Nanti sekarang saya bikin lagi nilai hurufnya. Nilai huruf ini kita harus menggunakan if ya. Kita harus menggunakan if unsur logika. Berarti di sini if buka kurung ya. Nah, ini nilai dari nilai angka ini berubah jadi nilai huruf. Jadi kalau nilainya ininya besar sama dengan 80 misalnya ya, 80. Nah, maka nilainya A. Nilai A. Koma lagi, if buka kurung lagi, kalau dia I berapa nih? I5 ya, kita ketik aja I5 besar sama dengan 70, kecil dari 80, maka nilainya adalah B ya, nilainya B. Koma lagi, if lagi. Nah, di sini aja yang gampang, if buka kurung I5 besar sama dengan, kita cari gampangnya aja ya, kalau B itu 70 sampai kecil dari 80. Kalau C itu besar sama dengan 60, kecil dari 70. Nah, itu. Kemudian kita if lagi. I5 besar sama dengan 50 sampai dengan kecil dari 60 ya. Itu C. Nah, C else sisanya berarti itu D, itu D, berarti sisanya selain itu pasti nilainya E, gitu aja. Nah ini dihitung kurung pembukanya berapa nih, 1, 2 ya, 3, 4, ada 4, berarti kurung penutupnya sini 4 juga, 1, 2, 3, 4 ya. Saya enter.
Nah, dapat. Ini tinggal di tengahin dulu, ditarik aja ke bawah. Nah, maka dapat ininya. Ini rumus untuk mencari nilai angka. Saya ketik dulu di ini ya. Nanti ini rumus mencari nilai angka. Oke. Jadi nanti tergantung ininya ya. Titik nilai angkanya ini misalnya di I berapa nih? I5, berarti ini I5 terus semuanya ya di sininya teman-teman, ini I5. Tergantung dari titiknya ini. Kalau di ini I5 nilai angka posisi yang pertama dihitungnya, nanti yang selanjutnya tinggal ditarik teman-teman ya. Ini dilihat ininya I berapa. Ini yang jadi kuncinya ya. I baru menggunakan if ya. Oke, seperti itu selesai. Sekarang kita mencari untuk nilai tertinggi. Caranya kita gunakan rumus sama dengan max ya. Untuk cari nilai tertinggi itu max rumusnya. Buka ini, buka kurung, klik di sini. Shift sama tanda shiftnya ditekan terus sama tanda panah ke bawah untuk menseleksi. Nah, kalau udah shift tutup kurung. Nah, seperti ini, enter. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat dari nilai ini ya, dari kolom ini, ini berapa nilai tertingginya? Benar nggak 91,7? Benar ya ini. Berarti 91,7 nilai tertinggi. Benar berarti rumusnya. Sekarang kita cari lagi nilai terendah menggunakan min. Buka seperti ini. Diklik ini, di tombol shift tanggal panah bawah sampai dia terseleksi semua, shift kurung penutup, enter. Nah, sekarang kita lihat mana dari yang kolom nilai ini mana yang paling kecil. Benarkah 58? Nah, teman-teman bisa lihat di sini betul 58 ya. Ini paling kecil. Selain dari sini ya. Nah, ini biar ini kita blok dulu biar kasih warna. Biar kelihatan ininya bedanya ya. Nah, seperti itu. Berarti nilai 58 paling kecil, benar ya. Sekarang nilai rata-rata caranya adalah sama dengan kita gunakan average ya. Nah, diklik di ini, shift tanda panah ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, dari semuanya ini kalau mencari rumus nilai rata-rata itu adalah dijumlahkan semua dibagi dengan jumlah countnya, jumlah recordnya ada 5, jadi dapat 75,62 nilai ratanya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sekarang rumus untuk ini dulu, untuk mencari nilai tertinggi saya buat di WA group dulu ya. Rumus untuk mencari nilai tertinggi. Kemudian rumus untuk mencari nilai terendah ya. Terendah. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata. Cari nilai rata-rata ya. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi silahkan nanti dicoba. Ininya udah saya rekam, udah saya kopas, rumus-rumusnya saya kopas di WA group ya. Jadi sekian dulu videonya, silahkan disimak dan dicoba ya. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.